Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita semua bersuah, bertemu bertatap muka, bersuci dan menyatukan jiwa dan hati kita berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sangat yakin dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terbungkus kasih sayang. Dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terbungkus penjagaan. Di dalamnya ada kesehatan, dan yang terpenting dalam bingkai rahmat Allah di dalamnya ada maghfirah, ampunan, yang mana ampunan itu bertubi-tubi datang, yang mana ampunan maghfirah itu bercepat-cepat datang kepada kita semua sesuai permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, wal jum'atu ilal jum'ah mukaffirat ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Tidak salah seorang muslim ketika bertemu dengan Jum'ah yang lalu, dia sukses dengan Jum'ah yang lalu, kemudian detik ini, hari ini, suasana pada hari ini, Allah kembali memberi kesempatan kepadanya untuk bersuah dengan Jum'ah mubarakah. Wal jum'atu ilal jum'ah, di antara Jum'ah ke Jum'ah, tanpa dia sadari, tanpa mungkin dia fahami, dan tanpa dia ketahui, Allah menggugurkan dosa-dosanya. Dipapacingi pole di dosa-dosana, dipapacingi pole di noda-noda ruta ede, ketika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perisai Jum'ah menjadi maghfirah untuk semua. Ma'asyiral muslim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbicara tentang akidah tentu berbicara tentang keyakinan. Sedangkan keyakinan yang tertinggi ialah kematian kita. Keakidah, keyakinan dan kematian adalah kunci kebahagiaan seorang muslim. Akidah, keyakinan dan kematian adalah kunci yang pasti keselamatan seorang muslim bertemu dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Dan penafsiran para ulama mengatakan al-yakin di sini ialah al-maut, ialah kematian datang menghampiri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidaklah tauhid ialah at-tathbitu wan nafyu, yaitu pengingkaran dalam jiwa tiada penyembahan kepada selain Allah, dan at-tathbit sebuah kepastian, sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Inilah kalimat yang paling kita inginkan. Inilah kalimat yang paling diinginkan oleh semua makhluk yang beriman kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan dan menitipkan kepada kita semua, lakinu mautakum, bisikkan kepada orang yang sedang sekarat itu, ajarkan kepada mereka, perdengarkan di telinganya, la ilaha illallah. Dan ini pula lah sebagai jaminan kunci bahwa ada kapling surga, ada haknya untuk kita semua, ada harapan surga untuk kita semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita,
Man qara'a ayatal kursi dubura kulla salatin maktubah lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamu. Tidaklah setiap muslim yang menyelesaikan salat fardunya di masjid, kemudian dia menutup zikir ba'da shalah dengan menutup zikir tersebut dengan ayatul kursi, maka menjadi jaminan untuknya tidak ada yang menghalanginya bertemu dengan surga Allah, kecuali harus bertemu dengan kematian terlebih dahulu, baru Allah mentakdirkan surga untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada muqaddimah tadi, khatib membacakan ayat yang paling mulia. Begitu pula sumber hadis yang mulia. Tidaklah Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abul Mundhir," adalah kunyah daripada Abi Ayyub, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ya Abul Mundhir, ayat yang mana yang paling mulia dalam kitabullah wahiyal Quran? Dan Abul Mundhir pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adalah bentuk kesopanan, bentuk bagaimana seorang sahabat memberi jawaban yang telak kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pertanyaan ini sungguh hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat yang mana yang paling mulia di dalam Al-Quran? Kemudian Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba sadra Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay bin Ka'ab, lalu Rasulullah bersabda, "La yahnikal ilmi ya Abul Mundhir." Sungguh beruntung dengan ilmumu wahai engkau ya Abul Mundhir. Ma'asyiral muslimin, hadis yang sepenggal ini memberi isyarat kepada kita bahwa ketika kita ditanya atau ingin rasa tahu ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat Al-Quran, jawaban kita dan pengetahuan kita ialah ayatul kursi, suratul Baqarah ayat 255. Ketika kita ditanya surah apa yang paling mulia, tentu kita menjawab bahwa surah yang paling mulia adalah suratul Fatihah. Namun saat ini ayat yang paling mulia yang dipertanyakan oleh Rasulullah kepada Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab ialah ayatul kursi. Betapa tidak jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayatul kursi berbicara secara lengkap uluhiyah, rububiyah wa asma' wa sifat. Mencakup seluruhnya. Tidak mungkin ada bumi kalau tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada yang bersifat tidur dan tidak mengantuk. Dan Allah sendiri yang menceritakan itu kepada kita daripada yang ada dalam ayatul kursi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tentu ini adalah lafzul jalal. Kalimat yang paling tinggi, kalimat yang tidak akan terhapuskan sampai hari kiamat.
Kalimat yang senantiasa dikumandangkan di setiap tempat, di setiap negara, dan dimanapun saja berada. Sampai hari kiamat, lafzul jalal ini tidak akan terhenti dilafazkan dari lisan-lisan orang beriman. La ilaha illahu. La adalah la. An-nafyu, pengingkaran di dalam jiwa. Di dalam jiwa kita yang paling dalam ada penolakan bahwa dek gaga sangadina idi mipuang. Tidak ada memang yang lain yang berhak untuk dibesar-besarkan. Tidak ada sesuatu penyembahan. Tidak ada. Tidak ada dan titik. Tidak ada samanya. La ilaha illallah. Inilah yang ada dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Allah itu maha hidup. Allah itu tidak mati. Allah tidak menua. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan bawa porsi-porsi wacana-wacana fikiran kita bahwa kehidupan Allah itu sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah itu tidak mati. Sedangkan kita ini yang ada di masjid ini pasti mati semua. Kita yang ada di masjid ini akan menua. Yang muda akan menua, dan yang menua kalau ajal pun datang tidak pilih merek, apakah muda ataupun tua, idza jaa ajaluha. Sedangkan Allah tidak mati. Sedangkan kita ini adalah makhluk yang pasti akan mati. Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Allah ini hidup terus-menerus mengurusi makhluknya. Allah tidak butuh bantuan kita. Allah tidak butuh pertolongan kita. Sedangkan kita adalah makhluk yang membutuhkan Allah. Kita adalah makhluk yang lemah. Kalau tidak makan, mati. Terlambat makan, sakit. Kena angin berlebihan, sakit. Kita ini adalah makhluk yang lemah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah ini yang diurus oleh Allah. Kitalah ini yang dibesarkan oleh Allah. Kitalah ini yang diurus makannya, diurus tempat kebutuhannya, diurus air mandinya, diurus ditutupi auratnya, ditutupi malunya, ditutupi segala-galanya. Kitalah ini makhluk yang lemah, yang membutuhkan semua sentuhan-sentuhan Allah yang ada pada jiwa kita ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Inilah jawaban Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan logika daripada iman. Mengolok-olok orang muslim, Tuhanmu mengantuk kalau dia urus kau terus. Tuhanmu akan capek. Tuhanmu akan lelah. Maka Allah membalas kepada mereka, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Sedangkan kita adalah makhluk kalau tidak tidur akan drop dan sakit. Ma'asyiral muslimin, inilah ungkapan-ungkapan Allah yang ada di dalam ayatul kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya
Allah yang punya. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita adalah makhluk yang begitu lemah, yang begitu kecil, hanya memiliki sepetak tanah, 1 kaplin, 2 kaplin dan seterusnya. Namun di sini Allah menyampaikan kepada kita bahwa seluruh langit, langit pertama dan langit ke-7 dan bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tak seorang pun yang dapat memberi faedah kepada orang lain. Tak seorang pun yang dapat memberi syafaat. Tak sesuatu apapun di atas muka bumi ini yang bisa memberi faedah, manfaat, syafaat kepada orang yang membutuhkan illa bi'idznih. Allah yang memberi izin. Mutlak harus izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar, ketika kita tidak mampu membayangkan betapa lamanya menunggu pengadilan Allah, ketika itu Rasulullah gelisah melihat umatnya lalu memohon kepada Allah, meminta mempercepat hisab untuk umatnya dan seluruhnya. Tidakkah Al-Quran wa Ramadan wa Saum, Al-Quran wa Saum syafi'an li ashabihi. Tentu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi izin. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tak seorang pun di atas muka bumi ini yang mengetahui secuil pengetahuan kecuali pengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kepadanya. Ma'asyiral muslimin, kita terkadang terlupakan dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Tidakkah kita mampu berbicara di hadapan orang yang banyak seperti saat ini? Tidakkah kita mampu menjadi seorang dosen, seorang pembina, seorang ustadz, seorang orang yang dituakan? Mampu berbicara, mampu mendekati, mampu mengimbangi. Seluruhnya itu adalah ilmu. Dan tidak kita dapatkan ilmu-ilmu pengetahuan itu kecuali karena Allah yang mengizinkan itu sampai kepada kita. Ini yang disampaikan Allah kepada kita di dalam ayatul kursi. Anu dekna ulle matakabur. Sesuatu yang tidak bisa dibesar-besarkan. Sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebuah ketakburan di hadapan sesama manusia. Ya mulai mak guru kak, saya bisa seperti karena saya sekolah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan ilmu itu masuk kepada kita semua. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang wasi'a kursiyyuhu, luasnya singgasana kerajaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup di atas mimbar ini saja. Hadis yang sahih Abu Dzar Al-Ghifari dalam sebuah riwayat ini disebutkan bahwa sebelum kita menyentuh langit yang ke-7, Allah menyampaikan kepada kita semua lewat hadisnya bahwa sekiranya langit yang di atas kita ini bukan langit yang pertama, kemudian bumi yang kita tempati berpijak ini disatukan lalu ditenggelamkan, mau dibandingkan dengan langit yang pertama,
maka hadis menyebutkan seperti cincin yang ditenggelamkan di padang pasir. Di padang pasir yang begitu luas. Saking kecilnya bumi ini, langit yang ada di atas kita. Begitu pula langit yang kedua. Disatukan langit, bumi, langit pertama disatukan menjadi satu, lalu dibandingkan dengan langit yang kedua seperti cincin ditenggelamkan dalam padang pasir yang begitu luas. Saking kecilnya dibandingkan dengan langit yang kedua. Begitu pula dengan langit ketiga dan langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit 1 sampai 6, kemudian bumi dan langit di atas kita disatukan menjadi satu. Lalu dibandingkan dengan langit yang ketujuh seperti cincin yang ditenggelamkan di padang pasir yang begitu luas. Benak kita tak mampu untuk menampung itu semua. Benak kita berada pada pijakan kapling-kapling kita yang kita besar-besarkan di bumi ini. Sedangkan Allah menceritakan kepada kita tentang wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kerjaan Allah luas. Di langit yang ketujuh Sidratul Muntaha. Di situ ada pohon sidr. Pohon yang begitu besar. Yang 100 tahun kita kelilingi belum mampu kita tembus. Saking besarnya, disitulah Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersandar, menanti, menunggu. Dalam riwayat Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit ketujuh lah Baitul Ma'mur. Para malaikat-malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Sekali mengelilingi dan habis. Entah kemana para malaikat, digantikan dengan malaikat yang baru. Kita bayangkan satu malaikat itu bagaimana, 2 malaikat itu bagaimana, 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Saking besarnya. Langit 1 sampai 7. Langit dan bumi disatukan. Mau dibandingkan dengan singgasana Allah seperti cincin yang diletakkan di padang pasir yang begitu luas. Saking besarnya singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak pernah membebani mengurus keduanya. Langit, bumi, langit sampai ke-7. Wa huwal aliyyul azim. Allah Maha tinggi dan Maha besar. Ma'asyiral muslimin. Syaitan datang selalu membisikkan kepada kita semua, jangan membaca ayatul kursi. Tidak ada apa-apanya itu ayatul kursi. Dek gagah pengaruh naruh ayatul kursi ya. Syaitan datang dan terkadang syaitan ini menang. Kita bangun di pagi hari tidak ada ayatul kursi yang menjadi jaminan Rasulullah. Siapa yang membaca ayatul kursi di pagi hari menjadi jaminan dia dijaga oleh Allah sampai petang. Siapa yang membacanya di petang hari menjadi penjaga untuknya sampai subuh hari. Tidakkah dalam 2 riwayat begitu singkat Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, kedatangan pencuri 3 malam. 3 malam kedatangan pencuri, mengorek-orek Baitul Mal, kedapatan. Mau apa engkau wahai fulan? Berikan aku sesuatu, ini indi hajat. Kemudian Abu Hurairah melepaskannya, menghadap kepada Rasulullah keesokan harinya. Rasulullah mengatakan, besok malam datang itu lagi. Begitu Abu Hurairah menjaganya, mendatang, mendapatkannya lagi, lalu melepaskannya lagi karena dia sangat butuh. Lalu menghadap kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah sebentar malam datang lagi itu. Abu Hurairah menjaganya dan menjaganya sangat ketat dan tidak melepaskannya. Lalu si fulan ini mengatakan, lepaskan saya dan saya akan mengajarkanmu sebuah
ilmu yang sangat bermanfaat kepadamu. Bacalah ayatul kursi sebelum tidur. Inilah riwayat yang memerintahkan, disunnahkan kepada kita membaca ayatul kursi sebelum tidur. Sebab ini menjadi perisai dari gangguan-gangguan syaitan. Tidaklah riwayat yang lain dijelaskan bahwa Ubay bin Ka'ab menjamur kurma yang kering. Kurmanya selalu berkurang. Lalu bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini berupa remaja yang disentuh tangannya. Ubay terkaget dan melihat tangannya berbentuk anjing. Tangan seekor anjing yang berbulu. Lalu Ubay bertanya, kamu ini manusia ataupun jin? Jin ini laki-laki ini menjawab, saya adalah dari golongan jin. Mengapa engkau mengganggu kami? Mengapa apa yang menyebabkan engkau datang? Jin ini menjawab, aku tahu bahwa tersebar di antara kami makhluk jin bahwa Ubay adalah seorang dermawan, selalu berbagi kepada seorang muslim, sandang pangan dan seterusnya. Dan kami membutuhkan itu. Kemudian diberitahukan bahwa apa amalan yang mesti kami lakukan agar kami tidak bertemu kamu lagi. Ketahuilah wahai Ubay, di antara jin-jin yang lain, sayalah jin yang terkuat di antara jin-jin yang lain. Ini jin yang mengungkap dirinya, jin yang terkuat. Namun ada yang mengalahkan saya. Ketika engkau membaca ayatul kursi, aku tak mampu untuk menembus. Dua riwayat jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah ini semuanya adalah riwayat ayatul kursi. Saking agungnya ayatul kursi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua, menyadarkan kita semua bahwa ayatul kursi itu adalah sesuatu yang sangat urgen, penting, muhimun dalam hayat, penting dalam kehidupan kita semua, sehingga Allah meridhai kita dan memudahkan kita untuk selalu mengingat ayat yang mulia ini.